Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi ke YouTube Jawa Tabnan. Di sini saya akan belajar bareng sambil menjelaskan juga apa itu desain sprint. Desain sprint itu merupakan sebuah desain sprint tuh lebih dibandingkan design thinking, dia itu lebih berbeda lah. Desain sprint itu lebih ke yang lebih cepat gitu loh, yang terfokus, terbatas, pokoknya lebih fokus daripada yang design thinking. Jadi perbedaannya tuh design thinking lebih ribet, design sprint lebih simpel dan lebih tepat gitu loh. Nggak lebih tepat juga sih, maksudnya lebih efisien. Nah, kapan diperlukannya design sprint ini? Design sprint ini cocok digunakan dalam beberapa situasi, termasuk ketika perlu menyelesaikan pemecahan masalah spesifik dan cepat. Nah ini nih cepatnya, karena desain sprint ini diperuntukkan untuk kita yang untuk membuat project dengan cepat gitu. Pengembangan produk baru atau fitur baru, jadi nggak harus nggak harus ngulang-ngulang gitu loh, langsung nggak usah research lagi. Harus research, tapi nggak seperti kayak design thinking, karena kan design thinking itu lebih, ya perbedaannya gitu ya sama design thinking, dia itu lebih banyak berinteraksi dengan banyak pemangku yang punya saham dan lain-lain gitu loh, pemangku kepentingan gitu. Wawancara mendalam dengan orang-orang yang menjadi target market lah istilahnya itu. Nah, kalau misalkan design sprint itu lebih cepat. Gitu sih perbedaannya yang saya pahami. Oke, selanjutnya MVP atau Minimum Viable Product. Minimum Viable Product adalah versi produk yang memiliki fitur minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memvalidasi hipotesis bisnis dengan biaya yang minimal. Apa maksud dari MVP itu? Secara kasarnya, MVP itu yang penting di dalam produk kita atau web kita itu ada beberapa fitur-fitur yang memang penting banget sih, walaupun itu fitur penting minimum. Nah, fitur penting minimum. Kenapa MVP itu penting gitu dalam inovasi produk digital? Itu karena MVP itu kan memiliki tadi gitu loh, fitur minimum yang memenuhi kebutuhan pengguna, ya, bukan yang di luar kebutuhan pengguna, dan memvalidasi hipotesis bisnis dengan biaya yang minimal. Karena alasan mengapa MVP penting juga dalam inovasi produk digital ini, yang pertama ada validasi konsepnya dulu nih. Sebelum itu tuh validasi konsep itu, MVP memungkinkan perusahaan untuk menguji dan memvalidasi konsep produk dengan secepat mungkin, karena dia semua pakai design sprint kan. Yang kedua, reduksi resiko dan biaya. Dengan membangun MVP, perusahaan dapat mengurangi resiko dan biaya pengembangan gitu. Gak harus takut kejeblos atau apalah istilahnya. Cepat untuk meraih ke pasar atau market. Memungkinkan perusahaan tuh meluncurkan produk lebih cepat ke market, ke pengguna gitu loh.
Dan ini tuh memberikan keunggulan kepada kita, kepada perusahaan lah, untuk start mover gitu, memungkinkan perusahaan untuk mengakuisisi pelanggan dan membangun pangsa pasar yang lebih awal. Itu yang tujuan utama MVP itu. Karena ini desain sprint itu dibuat secara cepat, dan MVP-nya itu karena memang memiliki fitur yang sangat-sangat minimum, kita itu harus mendengarkan umpan balik dari pengguna. Umpan balik dari pengguna ini berguna untuk pengembangan berkelanjutan nanti ke depannya. Gitu. Contohnya misalkan ada perusahaan ingin membangun platform e-commerce untuk mengubah cara pembelian baju, cara orang membeli baju secara online gitu loh. Nah, di sini tuh MVP itu memutuskan fitur-fitur dasarnya dulu, seperti pencarian dan penyaringan sederhana, ya search engine-nya, tapi secara sederhana saja, belum ada kayak filter-filterin yang lainnya gitu loh, masih sederhana banget. Yang kedua, keranjang belanja dan pembayaran, karena keranjang belanja ini penting untuk mengakumulasi rangkap gitu setiap belanja-belanjaan yang nanti mau di check out. Nah, yang ketiga itu notifikasi pengiriman. Notifikasi pengiriman ini juga penting karena untuk meng-track kurir-kurir yang mengirimkan barang dari para sellernya ke pembeli gitu. Oke, selanjutnya untuk ini sprint map project dari kelompok saya gitu loh, yaitu kita itu mengenai digital health and privacy. Di sini terlihat kan di mana ini tuh aplikasi untuk kesehatan, intinya tuh seperti itu. Terlihat di sini ada admin yang bisa membuka web, dia juga bisa login, mengelola data untuk user juga yang ingin login, mencari dan memilih konten. Pokoknya admin ini yang bertugas bertanggung jawab untuk usernya dan dokternya juga. User di sini dia itu untuk pengguna ya, di mana ada fitur login, mencari dan memilih konten tuh maksudnya itu konten yang di dalamnya itu kayak ada informasi-informasi penting tentang penyakit dan lain-lainnya. Memilih dan mencari informasi, ya kan tadi udah dijelasin. Nah, admin menginput konten juga, dokter juga. Nah, di sini user juga bisa memilih dokter untuk berkonsultasi. Nah, dokter berinteraksi dengan user apakah dia ingin menerima atau menolak permintaan tersebut. Nah, kalau misalkan memang menerima ya berkonsultasi ke dokter. Kalau misalkan dokternya juga menerima ya berkonsultasi dengan user juga. Ya mungkin seperti itu. Maaf ya tidak ada kesalahan dan kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.